untuk doanya. Doa mulai. Sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, jadi mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Ibu guru itu 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia.
memproduksi sebuah pantun. Tapi sebelum itu Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada 2. Yang pertama, kita akan mencoba untuk, atau kalian itu diminta untuk mampu menentukan struktur dari puisi rakyat, dalam hal ini pantun, ya. Terus yang kedua, bagaimana kita atau kalian itu diminta untuk memproduksi. Tahu memproduksi? Membuat pantun. Oke. Jadi memproduksi di sini bisa saja kita mengurutkan, bisa saja kita melengkapkan. Jadi itu ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mencoba untuk memproduksi pantun, Ibu Guru akan ngecek kembali. Kira-kira kalian masih ingat tidak definisi dari pantun itu? Silakan. Pantun itu apa sih? Boleh kalau ada yang bisa angkat tangannya. Silakan. Apa pantun? Angkat tangan. Silakan. Dulu angkat tangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Guru bacakan, kita akan mencoba untuk membuat pantun. Tapi sebelum itu, kan tadi Ibu Guru minta ada yang bisa mengingatkan kita kembali tidak apa yang pernah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu apa itu pantun dan ciri-ciri pantun. Silakan angkat tangannya yang mau pantun itu apa. Oke, silakan Mus Nur. Pantun adalah puisi rakyat atau puisi lama yang terdiri atas 4 bab. Iya, bisa diulangi. Ada yang mau mengulangi? Sebelum kalau kalian jago angkat tangan, Ibu Guru yang akan tunjuk. Ulangi apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Oke, silakan. Puisi rakyat atau puisi lama yang terdiri dari 4 baris yang bersajak AB-AB. Oke, jadi pantun itu adalah puisi rakyat atau puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Ya, tadi juga disebutkan bersajak AB-AB. Ada juga sampiran, ada isi. Ya, pinter. Jadi itu definisi dari pantun. Terus yang berikutnya, ciri-ciri pantun. Nah, tadi kan sekaligus sudah disebutkan. Ciri-ciri pantun itu bisa kalian pisah-pisah yang tadi itu. Silakan sebutkan Ibu Guru ciri-ciri pantun itu yang mana? Angkat tangan. Oke, Hafiz. Terdiri dari 4 baris. Pintar, terdiri dari 4 baris. Ada lagi? Sebelah sini mungkin. Ya. Oke, Bersajak silakan. AB-AB. Bersajak AB-AB. Ada lagi? Siapa? Ayo belum, jangan takut-takut untuk ngomong. Ada apa tadi? Ayo. Ibu Guru nggak akan makan loh. Silakan. Ada apa lagi? Silakan. Tadi yang ngomong tadi siapa? Oh ya, Husnul. Isi. Terus selain isi apa? Sampiran dan Iya, adanya sampiran dan isi. Berarti ciri-ciri pantun itu pertama terdiri dari 4 baris. Kedua, Bersajak ya, AB-AB. saja AB-AB, dan ketiga ada sampiran ada dan sampiran dan isi. isi. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita masih berbicara masalah puisi rakyat, tapi di bagian keterampilannya, ya. Sekarang kita akan mencoba untuk
menelaah struktur dari pantun itu. Nah, jadi struktur pantun itu bisa dibacakan Ibu Guru, silakan diangkat tangannya siapa? Oke, silakan. Aspek dalam memahami struktur kebahasaan pantun. Yang pertama, Kalimat perintah. iya, di sana di dalam pantun itu ada kalimat Perintah. Terus yang berikutnya yang kedua, Kalimat saran. iya, ada kalimat Saran. Terus Yang ketiga kalimat ajakan. Yang keempat kalimat seru. Yang kelima kalimat ajakan. sorry ada di double, berarti di sini ada 4 ya. Berarti yang pertama ada kalimat perintah, yang kedua ada kalimat saran, yang ketiga. Jadi itu struktur dari pantun. Kira-kira ada yang mau berpantun? Ayo berpantun, pantun. Ya, ayo nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ayo, bantu Ibu Guru di sini kok bingung ya buat pantun. Ayo bantu Ibu Guru buat pantun. Boleh pantun bahasa Sasak juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Apa? Ayo jangan malu-malu dong. Ayo nih apa? Ya, silakan. Nah, sebentar. Tadi apa katanya? Hari Kamis, hari Jumat. Ibu Jumat. Oh, nah, kita kembali ke ciri-ciri pantun tadi yang disebutkan namanya itu berapa baris? Dua. Ya. Nah, tadi ciri-ciri pantun salah satunya berapa baris dia? 4. Nah, yang disebutkan oleh temannya tadi itu termasuk pantun apa? Bukan. Kenapa? Karena terdiri dari 2 baris. Padahal pantun itu harus ya terdiri dari 4 baris. Ayo buat pantun yang 4 baris, ayo. Ini untuk kita mencoba menemukan yang mana sih kalimat perintah. Yunus Zakaria Yahya Isa. Cuci tangan memakai sabun. Memakai sabun. Terus Sabun berbau bunga melati. tuh. Mari kita berbalas pantun sambil bernyanyi senangkan hati. Iya, cuci tangan memakai sabun apa? Sabun berbau bunga melati. Berbau. Terus Mari kita berbalas pantun. mari kita berbalas. Terus Sambil bernyanyi senangkan hati. sambil bernyanyi senangkan. Tulisan guru bagus ya? Oke, jadi ini pantun yang dibuat oleh temannya tadi. Ibu guru tidak tulis di sini karena kan bukan ibu guru yang buat ya. Jadi ini tadi ciri-ciri pantun itu terdiri dari berapa baris? 4. Apakah ini sesuai? Sesuai. Terus ada apa lagi namanya? Ada sampiran dan ada isi. Yang ini baris yang mana? Sampiran dan yang mana? 1 dan 2 sampiran. 1 dan 2 sampiran. 3 dan 4 Isi pinter. Nah, ada juga tadi bersajak AB. Nah, ini di sini ada sabun, di sini ada melati. Berarti ini A, B, terus pantun A, B, hati. Ya, dia mempunyai padanan melati dengan hati, sabun dengan pantun. Nah, sesuai kita kembali ke sini. Mana dia tadi?
ini ajakan. Minta cuci tangan. Oke, kalimat seru nanti kita cari di pantun yang lain. Tapi kalimat-kalimat ini kalau tidak ada kalimat perintahnya pasti ada kalimat sarannya, ada kalimat ajakan ya. Nah, terus yang berikutnya ada kata penghubungnya juga. Di sini biasanya kata penghubungnya itu minta tolong dibacakan ibu guru siapa? Ini. Ya, silakan bacakan ibu guru. Kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. 1. Kata penghubung tujuan contoh supaya untuk agar dan guna. Oke. 2. Kata penghubung sebab contoh sebab itu karena dan oleh karena itu. Oke. 3. Kata penghubung akibat contoh sehingga sampai dan akibatnya. 4. Kata penghubung syarat contoh jika kalau apabila asalkan kalau dan bila mana. Jadi inilah kata-kata penghubung yang ada di dalam pantun ya. Nah, kalau ini langkah-langkah melengkapi pantun. Jadi ini yang akan nanti kita coba sebagai proyek kita, bagaimana kita melengkapi pantun dan bagaimana kita mengurutkan pantun. Oke. Jadi langkah-langkah melengkapi pantun itu ada berapa di sana? Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Siwan. Langkah melengkapi pantun. Perhatikan dengan cermat kata-kata yang ada dalam setiap lari pantun. Ya, jadi itu langkah yang pertama yang kita lakukan itu ya, harus memperhatikan dengan cermat kata-kata yang ada di dalam pantun. Laris itu sama dia dengan baris ya. Di dalam baris-baris setiap pantun. Yang kedua, Hendy. Perhatikan persajakan pantun. Ya, kita harus memperhatikan juga persajakan pantun. Persajakan pantun itu tadi caranya sama. Baris pertama kadang-kadang memiliki padanan kata dengan baris ketiga. Baris kedua memiliki padanan kata dengan baris keempat. Terus yang berikutnya adalah apa? Langkah yang ketiga, Perhatikan maksud dari pantun. isi dari pantun itu kita juga harus tahu. Nah, di bawahnya ada contohnya. Ibu lupa ternyata ibu guru punya pantun ya. Di bawahnya ada menanam ubi di tepi ladang. Ini sebenarnya pantun-pantun yang lengkap. Tetapi ini sekadar contoh, ibu guru menggunakan yang lengkap saja. Nanti kalau ibu guru hilangkan, berarti itu akan kita coba lengkapi ya. Menanam ubi di tepi ladang, ubi ditanam bertambah besar. Aku tak untung dalam berdagang, selalu menabung ubi besar. Ada yang mau rugi? Ada yang mau untung? Oh, papa untung jauh. Ada. Jadi ini langkah-langkah untuk melengkapi pantun. Kita lanjut aja ya. Sekarang kita belajar cara menulis pantun. Jadi ada langkah-langkahnya juga. Menulis pantun itu langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan apa? Silakan. Ya, boleh angkat tangan, boleh duduk, silakan boleh nulis. Cara menulis pantun. 1. Mengetahui syarat-syarat pantun. Mengetahui syarat-syarat pantun. Tadi syarat-syarat pantun apa? Berdiri 4 baris. Oke, terdiri dari 4 baris. Kalau dia kurang dari 4 baris berarti itu bukan Pantun. Oke, yang kedua, syarat-syaratnya
sampiranya, baru nanti iya benar, sampiran. Isi dulu kan ada di baris ketiga dan keempat. Isi di baris pertama dan kedua itu sampiran. So, yang penting dia ngelong-ngelong yang namanya sampiran itu, ya. Yang penting isinya, karena isinya ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh kita yang sebagai pembuat pantun. Jadi kalau di sini karakteristik pantun itu sama dia dengan ciri-ciri pantun sebagaimana yang sudah kalian sebutkan tadi, ya. Di sana ada setiap kata terdiri dari 18 dan 12 suku kata. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, bertanya sudah. Mulai yang ya kuat. Bagaimana cara menentukan tema? Bagaimana cara menentukan tema? Ada yang bisa jawab? Silakan ulangi si cantik. Ada beragam jenis tema yang bisa dipilih, mulai dari pantun, pantun jenaka, pantun pendidikan, pantun agama, pantun muda-mudi. Oke, jadi Apis ya, untuk menentukan, ada yang bisa menambahkan atau ada yang menambahkan sebelum Ibu Guru lanjut? Ada. Oh, iya dah, Ibu Guru lanjut ya. Oke, jadi tadi kan pertanyaannya Hafiz itu bagaimana? Cara menentukan tema. Iya pintar, bagaimana cara menentukan tema? Sudah dijawab oleh temannya. Tadi cara menentukan tema itu tergantung dari pantun yang ingin kita buat, ya Hafiz ya. Kalau kita mau membuat pantun tentang pendidikan, berarti temanya itu nanti kita cari kira-kira masalah pendidikan, dia belajar apa gitu ya. Nah, jadi terus kalau kita mau mengangkat masalah muda-mudi, ya kita harus sesuaikan, kalau bahasa sini yang bajang-bajang. Kalian sudah bajang-bajang? Oh, masih kecil-kecil ya, jangan bajang-bajang. Jadi, nah pertanyaan Hafiz tadi itu adalah pertanyaan atau yang mengawali bagaimana kita membuat sebuah pantun. Ya. Terus yang kedua, menulis isi pantun itu. Terus yang berikutnya menentukan sampiran. Oke. Tadi sudah ada pertanyaan. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Ibu Guru hitung sampai 3. Ingat, jangan sampai bersuara. Oke? 1, 2, 3. Ayo, tarik kursinya. Tadi ini kelompoknya yang mana? 3. Nah, ini kan kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu Guru bagikan. Nah, sekarang ini Ibu Guru akan membagikan kalian pantun yang tidak berurutan. Ya. Jadi, pantun yang tidak berurutan ini nanti kalian coba urutkan dia. Meskipun di sini Ibu Guru sudah nulis 1, 2, 3, 4, tapi ini tidak berurutan. Oke? Jadi, silakan kalian urutkan pantun ini. Kalian tulis di belakangnya urutannya, ya. Kalian tulis di belakangnya. Dan ini dikerjakan
Silakan. Ini. Terus yang ini. Oke, Bu Guru kasih waktu untuk mengurutkan pantun ini 10 menit. 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. 10 menit. Ditulis. Silakan ya. Coba cek-cek ke si guru ini. Tadi di sekolah ada beberapa tampan. Berangkat pagi jadi tergesa-gesa. Jika menunda-nunda pekerjaan, hanya kata terlambat yang akan tersisa. Ingat, pantun yang kalian dapatkan ini beda-beda. Jadi kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu pantunnya beda-beda. Jadi tidak boleh kalian nyontoh-nyontoh. Silakan mana ini? Ayo kerjasama. Ya, pintar kerjasama ya. Ini kenapa pegang hidung-hidung aja dari tadi? Ya. Tahu kan caranya gimana? Supaya masa depan menjadi Sudah? Iya. Ada yang sudah jadi? Jadi nanti masing-masing kelompok akan membacakan pantun yang sudah diurutkan. Salah satu dari anggota kelompok ini harus membacakan pantun yang sudah diurutkan itu. Ya? Ini kenapa menyendiri tidak bersapaan ya sama temennya ya? Tidak bersapaan. Sini kan dong. Malu-malu. Ini? Ini? Oh belum. Tinggal satu. Sudah? Nah, sekarang Ibu Guru minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan pantun itu. Mulai dari kelompoknya Husnul. Silakan yang lain kenalkan ya. Dibaca di bangkunya aja. Pergi berlibur ke rumah paman, sekalian belajar budidaya dan tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri. Iya. Itu pantunnya bagus ya? Ye. Oke, berikutnya kelompok mana mau duluan? Oke, ini katanya angkat tangan ya. Pamanku seorang petani, punya kebun, punya ladang. Ayo membaca buku hari ini, supaya masa depan menjadi gemilang. Iya. Ada yang sudah membaca buku? ada. Alhamdulillah, berarti insya Allah masa depannya menjadi gemilang sesuai dengan pantun yang tadi. Oke, berikutnya siapa yang baca di sini? Ya, si cewek sendiriannya yang cantik. Ada bebek di sungai, bebek berenang sudah biasa. Janganlah terlalu banyak bersantai, sukses tidak akan dirasa. Iya, kalau orang terlalu bersantai tidak akan sukses berarti. Oke, ini siapa yang mau baca? Iya, Hafiz, turunkan itu Hafiz. Ya. Di sekolah ada pemuda tampan. Berangkat pagi jadi tergesa-gesa. Jika menunda-nunda pekerjaan, hanya kata terlambat yang akan tersisa. Iya.
Pintar. Jadi berarti semuanya ini sudah bisa mengurutkan pantun. Ya? Sudah bisa mengurutkan pantun. Nah, tugas yang kedua sekarang kita akan coba untuk melengkapi. Ya. Melengkapi pantun ini. Dan ini Bu Guru akan bagi lagi. Pantun ini dilengkapi baris, ada yang baris pertama dan keduanya kosong, ada yang baris kedua dan ketiganya kosong. Itu yang kalian coba lengkapi, ya. Silakan. Ibu Guru kasih waktu 10 menit lagi. Ayo, sudah? Ya. Oke, ini Sudah. sudah. Jangan dilipat. Nanti ini dikumpulkan ya. Mana lipatnya? Oke, sudah. Hebat ya. Ternyata cepat sekali. Mana yang ini? Oke. Nah, jadi itu kan tadi tugasnya melengkapi, ya. Melengkapi. Terus berikutnya nanti Bu Guru akan minta salah satu dari anggota kelompok kalian itu untuk membacakan di depan. Tapi kita coba, ada yang ini coba perhatikan, kita coba kira-kira suaranya HP Bu Guru besar nggak ya? Kita coba, ini kan sudah bosan kita meregangkan otot-otot yang kaku. Besar suaranya? Bisa? Ya, kita sama-sama. Bu Guru juga sudah ini. Oke. Kalau suara HP-nya kedengeran sampai sana kan? Oke, siap. Biar kalian itu tidak tegang. Siap? Cek. Semua. Terima kasih. Nah, sekarang itu ya. Yang sekarang sudah tidak tegang, sudah tidak kaku lagi. Sekarang itu sudah tugasnya tadi ya? Sekarang silakan maju untuk satu kelompok, satu yang mewakili untuk membacakan tugasnya. Oke, silakan. Yang lain silakan di ini ya, temannya nanti bisa kalian koreksi dari segi urutan apakah itu sudah betul atau tidak. Oke? Ibu Guru mulai dari sini. Ayo, siapa yang maju? Ayo. Guru. Ya, ayo maju. Silakan diperhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Berjalan-jalan menuju Bali, pergi jauh mencari aneka mainan. Kepada Tuhan kita kembali, mohonlah doa dan ampunan. Ya, bagaimana urutannya? Betul. Ini pantun apa ini yang dibaca sama temannya? Agama. Agama. Pintar. Oke, silakan. Nanti sudah dikumpulkan ya. Bawa dulu. Berikutnya kelompoknya. Ya, silakan.
suka kopi susu, minum kopinya bersama-sama. Biasakanlah membaca buku, sebab ialah jendela dunia. Ya, kalau itu Pendidikan. Berarti itu sudah jelas dari segi isi ya. Berikutnya kelompoknya ini, silakan. Mama aja ya. Laki-laki alias laki. Misalnya untuk di pasar Keramat Jati, jangan pernah menjadi sombong agar terhindar dari penyakit hati. Iya, ada yang sombong di sini? Ada. Tidak boleh sombong ya. Oke, bagaimana tadi urutan pantun temannya? Pas? Hebat. Silakan kelompok yang lain. Mungkin ini cowok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari petani datang menyemai padi tubuh disiram sudah. Jika ingin hidup dalam damai, jangan pernah lupa ibadah. Iya. Ini pantun apa lagi? Pantun nasihat. Oke, silakan. Nah, jadi itulah ya cara melengkapi pantun. Tadi mengurutkan pantun sudah, coba perhatikan. Mengurutkan pantun sudah. Apa lagi? Melengkapi pantun juga sudah. Sekarang ibu guru ingin tanya, bagaimana sih? Atau ibu guru ulang lagi ya? Pertanyaannya, kira-kira kalian itu masih ingat ciri-ciri pantun? Masih. Apa? Terdiri dari saja ada sampiran, ada isi. Ada terdiri dari 4, 8 dan 12 suku. Suku kata. Ciri-ciri pantun ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Satu, menyenangkan, menyenangkan, membosankan, mengapa? Kenapa bisa menyenangkan? Apa yang kita ambil dari pelajaran kita membuat pantun? Apa yang bisa kita pelajari? Dapat ilmu, bagaimana cara melengkapi pantun, gitu ya? Bagaimana cara mengurutkan pantun? Ya, sebenarnya ibu guru ingin ini kalian itu berbalas pantun sebenarnya, tapi karena waktu kita ya, karena waktu kita sudah menunjukkan betul, ibu guru rasa kalian juga udah bosan ketemu sama ibu guru, ya sudah bosan ketemu sama ibu guru ya? Enggak. Tadi ibu guru dapat pantun katanya ibu guru manis. Senang nggak? Tapi itu ikhlas nggak? Ikhlas. Terima kasih, ibu guru sih memang sedikit-sedikit manis. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, seperti tadi kan kita mengawalinya dengan menyanyi berdoa ya, nanti juga kita akan akhiri dengan berdoa. Tapi sekarang ibu guru minta mari kita menyanyikan lagu daerah kita. Apa kira-kira lagu daerah? Oh iya, Tegiling Tegana hafal nggak? Hafal. Tegiling Tegana? Hafal nggak? Yang dihafal apa? Lagu daerah 2, 3.
dikumpulkan. Semuanya. Sudah semua? Kesimpulannya apa? Kira-kira mari kita simpulkan pelajaran kita ya hari ini. Apa kira-kira kesimpulannya? Ya, Dapat pelajaran baru. oke, dapat pelajaran baru mengenai pantun. Jadi cara membuat pantun itu ya kita harus menentukan tema dulu ya. Baru kita menentukan isi, terus baru kita menentukan mana sambilan. Jadi itu ya. Nah sebelum kita akhiri, silakan kalian berdoa dulu. Tapi di sini yang memimpinnya itu ketua kelas. Yang rapi ya kalau berdoa. Sudah mulai. Oke, padahal belum salam langsung salam ya. Enggak apa-apa, salam itu juga sudah. Oke, jadi inilah yang kita lakukan pada siang hari ini ya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.